Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Nya yang sungguh besar dan sempurna dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan di perayaan Jumat Agung berdasarkan bacaan Alkitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56 dengan tema Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung kita memperingati peristiwa paling kelam sekaligus paling mulia. Peristiwa agung dalam sejarah iman Kristen. Kematian Yesus di kayu salib sebagai klimaks atau puncak dari jalan sengsaranya. Tanpa mengeluh, tanpa menghindar, dan tidak melakukan perlawanan. Semua dijalaninya dengan penuh kerelaan, dengan penuh kepasrahan dan ketaatan kepada Bapanya. Ini bukan sekedar tragedi, melainkan puncak dari rencana keselamatan Allah bagi dunia dan manusia. Di tengah penderitaannya tersembunyi kasih yang begitu dalam, kasih yang tidak menyerah, kasih yang tanpa syarat dan tanpa batas. Itulah kasih Allah yang sungguh sempurna. Bacaan kita saat ini menceritakan peristiwa ilahi yang mengubah sejarah umat manusia. Kegelapan meliputi seluruh negeri dari jam 12 sampai jam 3. Ini bukan kegelapan biasa, tetapi tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Kegelapan adalah simbol penderitaan, simbol penghakiman dan pemisahan antara Allah dan manusia karena dosa. Dan Yesus menanggung beban dosa seluruh dunia. Dalam kemanusiaannya, di puncak penderitaan dan rasa sakit di tubuhnya, bahkan peluh dan darahnya menetes. Dan dalam rintihannya, Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak meminta kepada Bapanya supaya ia dibebaskan atau diturunkan dari salib. Tapi Yesus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ada seorang dari antara mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain yang ada di situ melarang dan berkata, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, terjadilah gempa bumi dan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir yang memisahkan manusia dari hadirat Allah kini terbuka. Melalui kematian Kristus, tembok pemisah antara manusia dan Allah dihancurkan. Melalui kematian Yesus, jalan menuju Allah Bapa dibuka bagi semua orang. Kini kita bisa datang langsung kepada Bapa karena darah Kristus telah menguduskan jalan itu. Inilah awal dari pengharapan baru. Gempa bumi yang terjadi saat itu disertai dengan kebangkitan orang-orang kudus adalah tanda bahwa kematian Yesus bukan peristiwa biasa. Kuasa maut telah dikalahkan. Dan ini adalah penggenapan dari nubuatan bahwa Mesias akan menaklukkan kuasa dosa dan kematian. Ada seorang prajurit yang sebelumnya tidak mengenal dan tidak percaya Yesus,
akhirnya mengakui, sungguh ia ini adalah anak Allah. Pengakuan dari seorang yang belum beriman, tetapi yang kemudian menjadi percaya. Ada juga di situ para perempuan, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Mereka yang tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir. Dalam penderitaan dan dalam peristiwa penyaliban Yesus, mereka hadir dan menyaksikan. Ini mengingatkan kita untuk tetap mengikut Tuhan dengan setia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kematian Yesus melukiskan kematian yang penuh kemuliaan dan keagungan. Kematian Yesus mengubah segalanya. Karena itu, di perayaan Jumat Agung ini, biarlah mata dan hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang mencapai puncak penderitaannya dan sampai titik darah penghabisan, mati di atas kayu salib karena kita manusia. Mari kita renungkan betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita betul-betul dan sungguh-sungguh kita hayati dan maknai dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga salib Kristus benar-benar mengubahkan kehidupan kita menjadi baru, membawa perubahan dalam hidup kita. Jangan sampai 6 minggu sengsara ini kita lewati tanpa makna. Karena kita masih mengeraskan hati kita. Kita tidak mau mengubah cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita, umat manusia yang berdosa. Kita telah dibasuh, kita telah didamaikan dan disucikan oleh darah Kristus yang mengalir dari bukit Kalvari, mengalir ke masing-masing pribadi kita, mengalir ke dalam relung-relung hati kita, mengalir, mendamaikan, memulihkan kita dengan cinta kasih-Nya yang tulus, kasih salib yang agung dan mulia. Karena itu saudara-saudara, mari kita buka hati untuk diubahkan, dipulihkan, didamaikan, dan diselamatkan. Mari kita hidup dalam nilai-nilai kebaikan. Mari kita hidup dalam nilai-nilai kebenaran, dalam kasih dan pengampunan. Mari kita hidup dalam iman kepada Yesus Kristus yang tidak hanya mati bagi kita, tetapi yang bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut dan memberi kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga kematian Kristus tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadikan kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.